setelah menjilatnya, dia tahu bahwa tempat itu penuh dengan keanehan. Setelah dia berputar 360 derajat, muncullah lingkaran cahaya sihir yang memesona. Dan dalam lingkaran cahaya itu, tampak melayang gambar binatang entah dari mana. Tidak hanya itu, roh binatang laut yang sulit dijinakkan, tampaknya sangat patuh pada pria itu. Bahkan binatang buas, yang berasal dari mitologi Tiongkok ini bisa dijinakkannya. Binatang itu sepertinya menganggap pria ini saudaranya. Berbicara tentang pria ini, dia memiliki banyak sejarah. Dengan gurunya, penyihir terkemuka. Semua orang mengenalnya. Dumbledore, kepala sekolah Hogwarts. Apakah menurut Anda saya sedang membicarakan Harry Potter? Tentu tidak. Ini adalah film yang harus ditonton sebelum Harry Potter. Bahkan Kapten Jack kita menjadi antagonis di sini. Sebuah film fantasi yang sangat tertunda. Fantastic Beasts: The Crime of Grindelwald. Sekarang. Kali ini, Newt melihat sarung tangan kulit mengambang di udara dengan ajaib. Sarung tangan itu sepertinya ingin memandunya. Newt pun mengerti. Dia mengambil sarung tangan itu. Dan tentu saja, sarung tangan itu langsung membawanya ke puncak gedung. Di situ, ada gurunya, Dumbledore. Melihat gurunya, Newt mulai tampak gelisah. Newt merasa telah terjadi sesuatu yang serius. Benar saja, Dumbledore memberi tugas besar padanya, yaitu nasib seluruh dunia sihir. Beberapa waktu lalu, penyihir jahat, Grindelwald, yang dipenjara di bawah tanah sedang melewati gerbong dunia bawah. Dia akan menerima penghakiman terakhir. Tapi tak ada yang tahu bahwa dia bersekutu dengan seorang penyihir. Di perjalanan menuju persidangan, dia dengan mudah mengalahkan para pengawal dan melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri, dia segera memulai rencananya untuk mengembalikan peradaban penyihir. Pertama, dia harus menemukan orang-orang yang memiliki roh gelap tersembunyi. Ya, benar, dia bukannya semakin lemah dan hancur. Sebaliknya, dia menjadi lebih kuat. Sementara itu, Newt baru saja pulang. Dia dikejutkan oleh suara aneh di kamarnya. Dia masuk ke kamar dan melihat Queen bersama pria non-magis, Jacob, sedang bersenda gurau. Meski wajah Jacob tampak gembira, namun, Newt merasa ada yang salah. Ternyata, Newt menyadari bahwa Jacob berada di bawah mantra Queen. Newt segera melepaskan mantra itu. Kemudian, Jacob pun langsung sadar. Karena merasa malu, Queen segera pergi dari situ. Meski Jacob berusaha menahannya, Queen tetap pergi dari situ dengan menghilang. Tidak bisakah Newt menemukannya? Ya, tidak bisa. Newt menggunakan teknik pemulihan untuk mencari Queen. Sepertinya, itu berhubungan dengan misi Dumbledore. Ada koneksi yang tidak jelas. Jadi, Newt memutuskan untuk mengajak Jacob melakukan perjalanan fantastis ke dunia sihir. Kali ini, Newt dan Jacob bertemu seorang pria aneh. Untuk melakukan perjalanan, Newt harus membayar pria aneh itu. Setelah membayarnya, pria aneh itu mulai menghitung mundur. Tong di tanah tiba-tiba bergetar kuat. Kemudian, Newt memimpin Jacob melangkah ke dalam tong. Keduanya pun langsung menghilang. Sementara itu, wanita ini, Tina, mengambil kesempatan untuk masuk ke dunia lain melalui sebuah patung. Di depannya adalah sebuah dunia fantasi sihir yang tampak seperti dongeng. Ada sudut gelap juga di sana. Wanita dengan ekspresi tak berdaya ini dikurung di sangkar besar. Pemimpin sirkus itu memarahinya. Lalu, hal aneh terjadi. Wanita itu mulai merasa marah. Dia memutar tubuhnya ke belakang dan tiba-tiba berubah menjadi ular raksasa yang tebalnya melebihi paha manusia. Ketika pemimpin sirkus itu merasa senang, ular raksasa itu tiba-tiba menyerangnya. Sementara itu, rekan wanita itu langsung membuka kandang. Puluhan naga ekor listrik terbang dan mulai menyerang manusia. Tina merasa ada yang aneh. Dia pun segera keluar dari tempat sirkus itu. Tapi tak diduga, di luar bahkan lebih parah. Seekor binatang raksasa menerobos kandang. Apa itu harimau? Tidak mungkin. Binatang buas yang tampak garang ini adalah masalahnya. Tunggu, saya akan fokus pada perkenalan dulu. Pemimpin sirkus ini keluar dan melihat itu. Dia merasa mereka tak bisa mengadakan sirkus di situ. Tak ada pilihan. Dia harus memindahkan grup sirkus ke dunia sihir berbeda. Cara mereka berpindah sangat unik. Dengan bantuan para asisten elf, semua perlengkapan dimasukkan ke gerobak dengan cara berputar. Kemudian pergi dari situ. Yang tersisa di depan Tina hanyalah binatang yang mengaum. Binatang itu terlihat familiar. Ya, itu adalah binatang suci dari mitologi Tiongkok, Zhou. Melihat binatang buas itu, Tina merasa ketakutan. Tiba-tiba, Newt muncul tepat waktu. Dia membuka kopernya sambil berdiri tenang di depan Zhou. Apa itu akan sulit? Tidak. Menghadapi aura kuat Zhou, Newt dengan tenang mengeluarkan bola bordir berbulu. Saya tidak menyangka bahwa Zhou yang galak sekarang menunjukkan ekspresi yang imut. Melihat ekspresinya saat ini, bukankah binatang lucu ini sangat menggemaskan? Jika begitu, tolong beri dia lebih banyak perhatian. Tiba-tiba, Newt melemparkan bola itu ke dalam koper. Dan Zhou yang menggemaskan langsung ikut masuk ke dalam koper bersama Newt. Apakah dia tertangkap? Tidak mungkin. Binatang suci ini selalu menjadi raja dimanapun. Bahkan di dalam koper,
Zhou sama sekali tidak terintimidasi oleh lingkungan. Di bawah aura kuat Zhou, Newt berpura-pura mati untuk menunjukkan kelemahannya. Tapi Newt benar-benar memahami sifat binatang itu. Ini bukanlah akhir. Perlahan, dia menggunakan sihir untuk melepaskan rantai magis terikat pada tubuh Zhou. Dan tindakannya itu berhasil meyakinkan Zhou. Sementara itu, aura gelap berbentuk sutra hitam tiba-tiba muncul di langit dan berkumpul di satu tempat. Penyihir jahat, Grindelwald, sudah mulai mengumpulkan semua pengikutnya di dunia untuk mengembalikan tempat mereka. Sementara Newt dan Jacob mengikuti petunjuk Dumbledore untuk menemui seorang alkemis berusia 300 tahun dan mencari Grindelwald melalui bola kristal. Mereka melihat para penyihir jahat telah berkumpul. Mereka juga melihat Queen ada di sana. Melalui bola kristal, alkemis itu langsung mengetahui bahwa perjalanan mereka sangat berbahaya. Kali ini, Newt dan Tina bekerja sama untuk mencari Grindelwald. Diam-diam keduanya pergi ke gedung arsip magis untuk menemukan beberapa informasi yang relevan. Tapi begitu mereka masuk, mereka bertemu dengan mantan pacar Newt sekaligus pejabat di situ. Dia menghampiri mereka. Ketiganya saling memandang dengan canggung. Tapi tiba-tiba, pengarsip muncul di depan mereka dengan 3 penjaga magis. Mereka mendekati mantan pacar Newt. Tiba-tiba, mantan pacar Newt menyerang salah satu dari mereka. Tapi setelah penjaga diserang, penjaga itu terbelah 3. Karena marah, penjaga itu mengejar mereka bertiga. Tidak ada jalan keluar, tidak mungkin. Ketiganya menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah koper biasa. 5 penjaga mengepung koper itu. Tiba-tiba, Newt keluar dengan mengendarai binatang raksasa. Betul, binatang suci, Zhou, muncul kembali. Zhou dengan ekor berwarna-warni, tiba-tiba melompat keluar dari koper. Sangat mendominasi. Beberapa penjaga magis adalah hal yang mudah bagi Zhou. Tapi tak diduga, sejumlah besar penjaga magis muncul. Newt menggunakan sihirnya. Lalu, lemari arsip yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lantai. Zhou dengan gesit bergerak di atas lemari. Dia menari seperti sedang berada di lantai. Tapi meski begitu, masih ada sejumlah besar penjaga magis. Mereka menyerang Zhou. Dihadapkan dengan banyak penjaga magis. Apakah ini akan menjadi pertempuran yang pahit? Tidak mungkin. Tiba-tiba, Zhou mengeluarkan jurus pamungkasnya. Seluruh tubuh Zhou bersinar seperti cahaya. Dia membawa Newt melewati ruang antar dimensi. Dan penjaga magis kehilangan sihirnya. Seketika, mereka berubah menjadi kucing kecil yang lucu. Dan binatang suci benar-benar suci. Betapa hebatnya petualangan itu. Zhou membawa mereka ke tempat berkumpulnya penyihir jahat. Dan melalui kerjasama tadi, Zhou dan Newt mulai bersahabat. Dan binatang kuat ini, setelah melihat bola bordir, mulai bersikap imut lagi. Sekali lagi, bukankah dia sangat menggemaskan? Sementara itu, Grindelwald telah mengumpulkan semua penyihir di dunia. Dengan ilusi, dia menunjukkan gambaran masa depan manusia, yaitu peperangan, penggunaan energi yang berlebihan, dan pecahnya perang nuklir akan membawa manusia menuju kepunahan. Dan untuk mencegah itu terjadi, Grindelwald memutuskan untuk memusnahkan manusia non-magis dan mencapai tujuannya memurnikan dunia. Mendengar pidatonya, banyak penyihir yang setuju. Mereka pun pergi ke setiap sudut dunia untuk mengembalikan peradaban para penyihir. Akhirnya Grindelwald mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Dia melambaikan tongkatnya. Api biru dunia bawah seketika menyala, dan hanya yang setia padanya yang dikecualikan dari api itu. Kobaran api biru itu langsung membakar para penyihir yang tak menurutinya. Jacob yang mengira dirinya bisa bersatu lagi dengan Queen, tak diduga, memilih untuk bergabung dengan Grindelwald. Dia melintasi api dan pergi ke sisi Grindelwald dan resmi menjadi anggota penyihir jahat. Kemudian, para penyihir yang tidak patuh langsung berubah menjadi abu. Menghadapi penyihir jahat yang sangat kuat, penyihir yang tersisa harus menggunakan sihir untuk melarikan diri dari mantra jahat. Apa mereka benar-benar melarikan diri? Tidak mungkin. Tak disangka, api biru dari dunia bawah berubah menjadi 3 naga yang menyala-nyala, terbang di langit malam. Jika ketiga naga itu menghancurkan dunia, akibatnya sangat mengerikan. Untungnya, alkemis berusia 300 tahun itu tiba tepat waktu. Dia memimpin para penyihir yang tersisa. Dengan segala kekuatannya, mereka menyatukan kekuatan sihir mereka. Dalam sekejap, api merah langsung menjebak ketiga naga itu. Ketiganya terjebak di bawah kekuatan baik. Ketiga naga itu dihancurkan oleh api merah dan langsung menghilang. Pertempuran ini merupakan kerugian besar bagi dunia sihir. Dan Grindelwald menjadi terkenal karena pertempuran ini. Dia berburu roh-roh gelap tersembunyi. Kebanyakan adalah anggota keluarga bangsawan. Dia membangkitkan kekuatan jahat pada diri mereka. Dan pertempuran ajaib ini diwariskan ke masa depan. Buku pelajaran sekolah sihir Hogwarts disebut sebagai pertempuran klasik dunia sihir. Kemana dia akan pergi selanjutnya? Mari kita nantikan musim ketiganya. Inilah akhir film ini. Tindakan Grindelwald memang terlalu ekstrim, tapi ramalannya tidak.
Ini merupakan peringatan bagi umat manusia. Semoga dunia ini bisa selalu damai. Jangan biarkan ramalan Grindelwald menjadi kenyataan. Oke, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan follow kami.